Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan kelanjutan di dunia bawah Elbaf. Di sana ada Loki yang sedang mendapat perawatan dari para raksasa. Alasan mengapa Gear dan kawan-kawan mau merawat Loki bukan karena keinginan mereka sendiri, melainkan karena diminta oleh Luffy. Dalam chapter yang lalu, Luffy menyerang Loki sampai membuat sang pangeran itu pingsan. Memang saat itu, Luffy hanya melancarkan serangan yang biasa saja. Tapi karena kondisi tubuh Loki sedang sekarat akibat luka-luka dari Gunko dan Shamrock beberapa waktu yang lalu, maka serangan biasa dari Luffy itu membuatnya langsung tumbang. Sekarang dia sudah sadar kembali. Dia pun mulai bercerita kepada Hajrudin tentang alasan mengapa dia menghabisi Raja Harald. Sebenarnya Loki yakin Hajrudin punya dugaan mengapa Loki melakukan hal tersebut, tapi Hajrudin berusaha menolak untuk percaya pada dugaan itu. Loki bilang dia membunuh Raja Harald bukan karena ingin, bukan juga karena sekadar mengincar buah iblis legendaris yang disimpan di dalam kastil, melainkan ada suatu alasan yang kuat di balik hal itu. Hajrudin pun menyuruh Loki untuk diam, tapi Loki tersenyum dan berkata bahwa Hajrudin sebaiknya berhenti berpura-pura percaya pada rumor yang ada. Rumor yang beredar di kalangan Elbaf adalah Loki menghabisi Raja Harald karena Loki memang jahat dan ingin mendapatkan buah iblis legendaris. Tapi Loki yakin bahwa Hajrudin pasti tidak sepenuhnya percaya pada rumor itu. Luffy pun bilang kalau memang ada yang ingin Loki sampaikan, sebaiknya dia segera menceritakannya dengan jujur. Loki pun berkata Raja Harald tidak sebaik yang dikira oleh para raksasa Elbaf. Gear dan kawan-kawan bertanya kepada Loki, apa maksudnya Raja Harald tidak sebaik yang mereka kira? Selama ini hampir semua raksasa sangat mengagung-agungkan raja tersebut. Loki seketika langsung tertawa dan bilang mereka semua memang bodoh sampai tidak menyadari perbuatan dari ayahnya itu. Loki pun mulai membongkar rahasia dari Raja Harald. Memang dia akui bahwa dulu ayahnya itu adalah raja yang hebat, tapi seiring berjalannya waktu, Raja Harald mulai tergoda akan sesuatu, sehingga dia menjalankan kerjasama rahasia dengan pihak pemerintah dunia. Loki mengetahui hal ini, sehingga dia merasa harus menghabisi Raja Harald sebelum dia bertindak lebih jauh. Walau Loki dikenal sebagai sosok yang sering menimbulkan masalah dan berkelakuan buruk, tapi dia sama sekali tidak sudi jika Elbaf harus tunduk pada pemerintah dunia. Ini juga alasan mengapa Loki langsung menolak mentah-mentah tawaran Ksatria Suci beberapa waktu yang lalu. Loki adalah orang dengan prinsip yang sangat kuat. Para raksasa pun tidak mau percaya pada perkataan Loki. Gear bilang kalau begitu mengapa Loki mengambil buah iblis legendaris setelah menghabisi Raja Harald? Jauh lebih masuk akal jika memang sejak awal tujuan Loki adalah buah iblis itu. Loki pun menjawab bahwa mengambil buah iblis tersebut bisa dianggap sebagai hadiah karena telah memenangkan pertarungan melawan Raja Harald. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya memang karena dia ingin menghentikan tindakan Harald yang menjalin kerjasama rahasia dengan pemerintah dunia. Aksi dari Loki yang melakukan perlawanan terhadap Raja Harald juga adalah karena rupanya Raja Harald dulu berniat menyerahkan Loki kepada pemerintah dunia untuk digunakan sebagai kekuatan tempur mereka. Raja Harald mengakui bahwa Loki adalah raksasa terkuat di Elbaf pada saat itu. Bahkan Loki lebih kuat dari Raja Harald itu sendiri. Im sama sebagai pemimpin tertinggi pemerintah dunia memberi syarat kepada Raja Harald. Jika Elbaf mau bekerja sama dengan pemerintah dunia, maka mereka harus menyerahkan raksasa terkuat di Elbaf untuk bekerja pada pemerintah dunia. Jadi Raja Harald pun berniat untuk menyerahkan Loki menjadi bawahan Im sama. Jadi, alasan mengapa Raja Harald memutuskan untuk tinggal di Kastil Aurus di dunia matahari agar rencananya itu tidak diketahui oleh para bangsawan di dunia surga lain. Orang-orang mengira bahwa Raja Harald tinggal di dunia matahari adalah karena dia sangat merakyat, padahal tujuan utamanya adalah agar rencananya berjalan dengan lancar. Raja Harald pun sengaja membuat pola lingkaran sihir di salah satu ruangan di Kastil Aurus agar pihak pemerintah dunia seperti Gorosei dan Ksatria Suci bisa langsung berteleport ke sana. Jadi negosiasi antara pihak pemerintah dunia dan Raja Harald dulu dilakukan di dalam Kastil Aurus. Itulah mengapa Shamrock dan Gunko beberapa waktu yang lalu bisa langsung berteleport ke dalam Kastil Aurus tanpa harus disummon oleh seseorang di sana. Itu karena memang mereka sudah sering datang ke tempat itu. Ini juga alasan mengapa Somers sempat bertanya kepada Shamrock apakah mereka mau mendatangi makam Raja Harald atau tidak. Itu karena mereka memang sudah lama saling mengenal. Pada suatu ketika, Loki pun menguping soal hal ini. Dia pun sadar bahwa dirinya sebentar lagi akan ditumbangkan oleh Raja Harald sebagai alat negosiasi dengan pemerintah
pemerintah dunia. Sehingga ketika para ksatria suci itu sudah kembali ke Marijois, Loki pun langsung menyerang Raja Harald dan bertarung melawannya. Setelah mengalahkan ayahnya itu, Loki juga langsung mengambil buah iblis legendaris Elbaf. Karena daripada buah itu diambil oleh pemerintah dunia, lebih baik dia makan saja untuk dirinya sendiri. Setelah flashback yang diceritakan oleh Loki itu berakhir, cerita berpindah ke lokasi sekolah Walrus. Di sana, Saul dan beberapa raksasa telah menemukan sebagian murid yang berjalan sambil tidur. Tapi ketika mereka mencoba untuk menolong anak-anak itu lagi, Saul dan yang lain tertusuk lagi duri-duri misterius. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, itu karena kekuatan Somers. Kesatria suci tersebut dikonfirmasi sebagai pengguna kekuatan buah iblis Iba-Iba Nomi yang memberinya kemampuan untuk memanipulasi tanaman berduri. Saat ini, target yang dipilih oleh Somers adalah anak-anak raksasa di sekolah Walrus. Jadi ketika ada orang yang ingin menyentuh target Somers, maka tanaman berduri akan muncul secara otomatis untuk melukai orang itu. Dengan begitu, Saul dan kawan-kawan pun selalu terluka ketika hendak menyentuh para murid. Tentu hal ini menimbulkan kepanikan besar. Seberapa keras pun mereka berusaha menolong anak-anak itu, yang mereka dapatkan hanya luka yang semakin banyak. Semakin kuat mereka mencoba, semakin kuat pula duri-duri itu menusuk. Robin yang juga berada di sana pun bilang sebaiknya para raksasa tidak bertindak gegabah karena itu hanya akan melukai diri mereka sendiri. Robin ingin semuanya tenang dan mulai mencari solusi dengan kepala dingin. Namun sulit untuk tenang di tengah keadaan seperti sekarang ini, sebab anak-anak yang tertidur sambil berjalan itu akan pergi semakin jauh. Tidak boleh dilupakan juga bahwa ada banyak monster yang tengah mengamuk karena dalam 2 chapter lalu Gillingham membangkitkan monster-monster dari mimpi buruk anak-anak. Robin paham bahwa pasti ada dalang di balik kekacauan ini, maka dia bilang kepada para raksasa untuk mencari tahu siapa dalang itu, sebab percuma saja terus berusaha menolong anak-anak jika hanya melukai diri mereka sendiri. Berpindah ke para ksatria suci, diperlihatkan mereka masih makan dengan santai sambil memantau situasi. Di sana, Somers berbicara lebih lanjut dengan Gunko tentang bajak laut topi jerami. Sebab di dalam chapter lalu, Gunko bilang hal tak terduga mungkin saja akan terjadi karena Luffy dan kawan-kawan sedang berada di Elbaf. Somers berkata dia justru akan lebih semangat bila memang terjadi hal-hal yang tidak terduga, karena sejauh ini permainan berjalan dengan terlalu mudah. Menurut Somers, menjalani permainan atau melaksanakan misi yang terlalu mudah sangat membosankan. Gillingham lalu berkata dia penasaran apa ketakutan dalam mimpi buruk bajak laut topi jerami. Jika bertemu dengan mereka nanti, Gillingham ingin membangkitkan mimpi buruk dari mereka semua. Gunko pun menegur kedua rekannya itu. Dia berkata sebaiknya mereka jangan terlalu meremehkan bajak laut topi jerami, khususnya Luffy. Sebab dari semua berita yang ada, jelas bahwa kelompok itu selalu sukses melakukan hal-hal mengejutkan di mana-mana. Somers pun menanggapi Gunko dengan bilang tidak biasanya dia seperti ini. Somers menduga jangan-jangan Gunko sangat waspada soal bajak laut topi jerami karena Luffy diketahui sebagai pengguna kekuatan Nika. Dalam 2 chapter lalu, Gunko memang mengakui bahwa sosok yang paling dia takuti adalah Dewa Nika. Gunko hanya diam menandakan bahwa dugaan Somers itu benar. Kemudian mereka beralih topik. Sekarang para ksatria suci itu membahas soal konflik yang terjadi di Marijois. Gillingham bilang, sepertinya apa yang terjadi saat ini adalah masalah terbesar yang pernah dialami oleh para Tenryubito generasi sekarang. Masalah pangan memang persoalan yang terbilang sangat serius, karena tentu orang bisa mati akibat rasa kelaparan yang parah. Dia juga menambahkan, sebenarnya dia bisa saja membantu para Tenryubito untuk mendapatkan makanan enak dengan kekuatannya itu, karena Gillingham bisa membuat makanan dalam mimpi dibawa menjadi kenyataan. Namun bagaimanapun juga, makanan dari Gillingham itu berasal dari mimpi, sehingga walau rasanya enak, tapi makanan itu tidak memiliki energi. Jadi makanan Gillingham tidak akan membuat mereka semua kenyang. Tenryubito yang kelaparan akan tetap merasa kelaparan. Dengan kata lain, kekuatan Gillingham tidak bisa dipakai untuk mengatasi masalah pangan yang terjadi di sana. Somers selalu berkata, walau keadaan di Marijois sedang kacau, tapi dia yakin masalah tersebut akan segera teratasi, sebab pihak pemerintah dunia dan angkatan laut telah mengambil langkah serius untuk melawan pasukan revolusi. Apalagi Shamrock telah dipanggil untuk membantu Garling melawan pasukan revolusi, sehingga kehadiran Shamrock pasti akan membawa pengaruh besar dalam penyelesaian masalah itu. Gunko sepakat dengan Somers, dia juga percaya pada kemampuan Shamrock. Somers selalu berkata, Dragon sebagai pemimpin pasukan revolusi dan dalang dari semua masalah ini benar-benar sosok yang merepotkan. Orang itu harus segera dihentikan sebelum ulahnya semakin membahayakan pemerintah dunia. Kembali memperlihatkan dunia bawah, setelah Loki menceritakan soal kebenaran Raja Harald tadi, semua orang pun menjadi terkejut. Loki pun bilang, terserah mereka mau percaya atau tidak, karena Loki pun sama sekali tidak peduli. Setelah dirawat oleh Gerd, dia merasa sudah agak mendingan, sehingga dia pun meminta mereka untuk melepas borgol batu laut di kaki kirinya, sebab Loki harus segera pergi untuk membalas dendam kepada para ksatria suci. Tentu para raksasa di sana tidak mau melakukan itu. Luffy juga bilang, bagaimana mungkin Loki bisa balas dendam dengan kondisi terluka seperti
seperti ini. Loki lalu menjelaskan apabila borgol batu laut di kaki kirinya lepas, maka dia bisa memakai kekuatan buah iblisnya untuk pulih dengan cepat. Jadi memang jelas bahwa kekuatan buah iblis Loki adalah Mythical Zoan, karena pengguna kekuatan buah iblis Mythical Zoan memang bisa pulih lebih cepat dari orang pada umumnya. Luffy pun di sana bisa melihat tekad Loki. Luffy sendiri juga kesal kepada orang-orang yang disebut kesatria suci itu, karena mereka telah menghabisi hewan-hewan buas di dunia bawah dan berniat melakukan hal buruk di Pulau Elbaf. Maka Luffy bilang kepada yang lain untuk melepaskan saja borgol di kaki kiri Loki. Luffy berjanji akan mengawasi tindakan Loki, sehingga apabila Loki macam-macam, Luffy akan langsung menghentikannya pada saat itu juga. Luffy meminta Hajuri dan yang lain untuk percaya saja pada Luffy, karena dia tidak akan membiarkan Loki bertindak sesuka hati. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1144. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.